Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, kita sekarang memasuki sesi yang kedua dari rangkaian daurah kita bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah di sesi pertama sudah kita bahas adab secara umum bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang di sesi yang kedua yaitu adab berinteraksi dengan Al-Quran dari matan Uqudul Juman. Ini disalin dari Manzumah Uqudul Juman karya Al-Imam Al-Ja'bari yang wafat tahun 732 Hijriah, dan kitab Ar-Ri'ayah karya Imam Maki bin Abi Thalib rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk ke poin demi poin, kita akan sedikit dulu kenalan ya dengan matan Uqudul Juman dan kenapa yang dipilih matan ini. Baik. Perlu diketahui, nanti bisa dilihat di layar ya. Belajar Al-Quran nanti akan dibahas di layar, sebagian terlihat ya. Belajar Al-Quran itu bisa ditempuh dengan dua cara ya. Pertama dengan riwayah, yakni dengan praktik langsung. Artinya guru membacakan atau mencontohkan, murid mengikuti tanpa dijelaskan hukum bacaan ini apa dan seterusnya. Kemudian ada dengan diroya, yakni teori tajwid. Dua-dua ini atau keduanya ini perlu guru, apalagi yang pertama ya. Praktik itu perlu guru, dan gurunya harus yang mumpuni. Tidak semua guru Al-Quran kemudian dia memang mumpuni. Adapun dari teori tajwid, Ana ada pertanyaan ya. Kalau nggak salah ada hadiahnya. Baik. Pertanyaannya, sebutkan referensi ilmu tajwid selain atau sebelum matan Al-Jazari. Ada 4. Coba, siapa yang bisa? Hokoni, terus? Ya, Hokoni betul. Terus? Ada 4 ya. Ini yang dikatakan teori tajwid yang induk. Hokoni sudah betul? 3 lagi? Al-Hokoni, Tuhfatul Atfal, Ustaz. Tuhfatul Atfal kekinian. Ini yang sebelum Ibnu Jazari. Ibnu Jazari itu abad 7. Berarti sebelum abad ke-7. Ada 4 ya. Ini yang disepakati oleh para ulama.
Pertama Qasidah Hokoni, itu sudah betul. Beliau wafat tahun 325 Hijriah. 3 lagi? Pas. Ada yang bisa menambahkan? Sakhawi. Ayo. Terus tahun berapa beliau? Dua lagi. Dua lagi. Samanudi baru 18 tahun yang lalu wafat menulisnya. Apa? Yang akan kita bahas sekarang apa? Lucuman. Satu lagi Durun Nadid fi Ma'rifatit Tajwid. Durun Nadid fi Ma'rifat Tajwid. Di tahun 721 Hijriah. Kemudian Uqudul Juman 732 ya. Baik. Jadi sumber tajwid yang jadi rujukan sebelum matan Al-Jazari 4 matan ini. Baru setelah itu banyak sekali. Yang paling dikenalnya ya 2, matan Al-Jazari dan Tuhfatul Atfal. Selain itu ada Salsabil Asy-Syafi, As-Samanudi dan selainnya. Banyak. Jadi teori tentang tajwid itu disebutkan, kalau kita lihat matan yang khusus tajwid, ini belum qiraat ya. Yang tajwid, hukum-hukum tajwid itu belasan ya. 15 atau 12. Hanya paling minimal seorang pelajar atau pengajar itu dia menguasai 3. Tuhfah, Al-Jazariyah dan Salsabil Asy-Syafi. Itu minimal. Dari sekian banyak itu, yang paling panjang adalah Uqudul Juman. Uqudul Juman ini, nah sekarang kita kenalan dengan matan Uqudul Juman. Uqud itu rantai ya, atau gelang. Juman itu mutiara atau perhiasan. Ini bagus namanya ya. Ini berjumlah 800 lebih bait. Berjumlah lebih dari 800 bait. Kalau Al-Jazari berapa? Qafun wa zayun fil adad 107. Kalau Tuhfah Nadun Bada. Nadun Bada berapa? 61 ya. Uqudul Juman ini 800 bait lebih. Ya. Sehingga para ulama menilai ini matan tajwid yang paling panjang. Bahkan syarahnya di dunia sekarang ini, yang menulis syarahnya itu hanya 1 orang. Baru 1 orang. Itu pun
disertasi Doktorah Syekh Muhammad Ayat Imran. Syarah atau penjelasan dari Uqudul Juman ini di seluruh dunia cuman baru satu. Kemudian matan Uqudul Juman ini gabungan dari 4 kitab. Gabungan dari 4 kitab. Jadi 4 kitab beliau gabungkan. Gabungan dari 4 kitab, satu dari kitab Ar-Ri'ayah. Ini karya Imam Makki bin Abi Thalib. Makanya nanti setelah matan penjelasannya dari Imam Makki atau beliau selaras dengan pendapatnya Imam Makki. Beliau wafat tahun 437 Hijriah. Ini Ana sengaja ya dibawa ke seperti ini supaya kita ini merasa ilmu tajwid itu betul-betul para ulama sejak dulu tuh menaruh perhatian. Bukan ilmu yang dipandang sebelah mata. Karena ada yang menganggap ilmu tajwid itu ya ilmu yang sepele, yang ringan. Padahal lihat para ulama perhatiannya. Pertama dari Ar-Ri'ayah. Kemudian yang kedua dari At-Tahdid. Dan ini ada bukunya ya. Ini Imam Abu Amr Ad-Dani. Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau wafat tahun 444 Hijriah. Abu Amr Ad-Dani. Ini dipakai nama pondoknya Syekh Abdul Karim. Jadi nama pondoknya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizahullah namanya Pondok Pesantren Abu Amr Ad-Dani. Ini nama ulama dan terkenal di dunia Islam, terutama di dunia Al-Quran, Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Kemudian yang ketiga kitab At-Tamhid. Nanti At-Tamhid itu ada beberapa. Di sini oleh Imam Al-Hamzani. Yang terkenal At-Tamhid ini karya Imam Ibnu Jazari, tapi yang dimaksud adalah Imam Al-Hamzani Abul Ala. Beliau wafat tahun 569 Hijriah. Jadi perlu diingat, kitab At-Tamhid ada yang punya Ibnu Jazari, tapi yang dimaksud bukan. Ibnu Jazari juga punya kitab namanya At-Tamhid. Dan beliau tulis kitab itu di usia 17 tahun atau 18 tahun. Ada tercetak, silakan dibaca. Ada kitab yang berjudul At-Tamhid fi Ilmi Tajwid karya Al-Imam Ibnu Jazari. Beliau tulis di usia 17 atau 18 tahun. Karena beliau di usia 14 itu sudah jadi imam. Ya. Sudah jadi imam. Kemudian yang keempat, At-Tanbih. At-Tanbih ala lahan jali walahnul khafi. Ini karya Ali bin Ja'far As-Sa'idi.
Beliau wafat tahun 410 Hijriah. Baik, jadi Uqudul Juman ini gabungan dari 4 kitab ini. Artinya kalau kita mempelajari matan Uqudul Juman yang 800 bait ini, itu sama dengan mempelajari 4 kitab ini. Isinya sama dengan mempelajari 4 kitab ini. Lalu kenapa dipilih kitab ini? Ya. Kalau kita kajian misalkan atau daurah tentang ilmu tajwid, maka yang di benak kita pasti yang terfikirkan itu yang dibahas makharijul huruf, ya, sifatul huruf, nun sakinah, tanwin, mim sakinah, mad, dan seterusnya. Betul, itu bagian dari tajwid. Tapi perlu diketahui bedanya kitab tajwid yang mutaqaddim, yang dahulu dan sekarang. Kalau kita lihat kitab-kitab ini, termasuk Uqudul Juman, para penulis, para imam, para ulama, sebelum membahas apa itu makhraj, apa itu sifat, dan hukum selainnya, beliau-beliau membahas tentang adab. Nah, itu bedanya. Yang menjadi kelebihan kitab terdahulu itu sebelum membahas ahkam, membahas tentang apa? Adab. Dan itu diberikan bab yang khusus. Diberikan adab, diberikan bab yang khusus. Ya. Adab seorang pelajar, seorang guru itu harus seperti apa? Nah, ini keistimewaannya. Artinya apa? Kita ingat nasihat para ulama, bil adab tafhamul ilma. Hanya dengan adab engkau akan faham ilmu. Jadi di antara kiat agar mudah faham ilmu itu menjaga adab. Menjaga adab. Ya. Karena dengan menjaga adab dalam belajar ilmu apapun, contoh atau pengaruh yang paling minimalnya, seorang guru akan lebih sayang kepada muridnya. Dan dia akan serius menyimak, mempelajari dan sebagainya. Itu dibahas oleh para ulama. Ya. Baik. Adapun kitab yang khusus tentang adab terkait Al-Quran, kita bisa baca At-Tibyan Imam Nawawi, juga Akhlaq Hamalatil Quran Imam Al-Ajuri. Kalau yang lebih dahulu itu Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, karena beliau ulama abad ketiga. Di buku ini, di buku panduan dibawakan ya di beberapa bab. Nanti bisa dilihat ya, dari halaman 45 sampai halaman 64. Itu murni dinukil semua dari Al-Imam Al-Ajuri. Itu hendaknya silakan dibaca ya. Kemudian seperti misalkan di halaman 49 saya berikan judul ciri-ciri ahli Al-Quran yang sesungguhnya. Itu dari Al-Ajuri. Seorang itu disebut ahli Al-Quran kalau dia berhias diri dengan adab yang disebutkan. Sampai ada berapa? Ada 55. Di halaman 55 saya sebutkan, barang siapa sifatnya seperti yang disebutkan di atas, maka jadilah Al-Quran sebagai saksi atasnya, penolongnya, penghiburnya dan penyelamatnya. Dengan sifatnya ini dia akan merasakan manfaat dari Al-Quran
begitu juga kedua orang tuanya, keluarganya baik di dunia maupun di akhirat. Ini perkataan Imam Al-Juri. Bahkan di halaman 56 saya berikan judul ciri-ciri orang yang membaca Al-Quran bukan karena Allah, tetapi karena dunia dan karena budak-budak dunia. Judul ini percis atau mirip dengan judul yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Ajuri. Bagaimana ciri orang yang tidak ikhlas. Nah, itu bisa dibaca di poin-poinnya. Ada 50 poin. Kalau di bukunya tidak dipoinkan, tapi saya poinkan supaya mudah. Nah, ini bahan introspeksi. Jangan-jangan dari ke-50 itu 49 ada di dalam diri kita. Dan beliau ini menulis atau mengingatkan sejak abad ketiga. Berarti kejadian-kejadian yang beliau bawakan itu sudah ada manusia yang melakukan hal itu dari dulu. Banyak hal-hal yang sederhana ya, atau yang terjadi tapi mungkin kita bertanya-tanya apa mungkin saat itu terjadi, dan terjadi memang ya. Misalkan bisa dilihat di halaman 57 ya. Halaman 57 poin ke-7 misalkan. Apabila dia mengajari orang kaya, orang punya duit, dia berlemah lembut karena rakus pada hartanya. Kalau dikasarin nanti nggak mau lagi belajar, nggak dapat lagi duit. Dan jika mengajari orang fakir, dia mencacinya karena tahu orang fakir itu nggak punya duit. Bahkan dia memanfaatkan orang fakir untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi diperlakukan kalau orang fakir itu seperti pembantunya. Kemudian poin 9 tuh, apabila dia memiliki suara yang indah, dia suka membaca Al-Quran di hadapan para raja atau orang-orang kaya dan salat bersama mereka karena rakus terhadap harta. Akan tetapi apabila orang-orang fakir memintanya agar salat mengimami mereka, maka dia merasa berat terhadap hal itu. Kenapa? Sedikitnya dunia yang ada pada mereka. Tidak lain tujuannya dunia. Nah, ini ditulis di abad ke berapa? 3. Nanti bisa dibaca dan itu jadi renungan ya bagi kita. Tadi jangan-jangan dari 50 ciri ini kita banyak ya, tinggal kita jauhi. Tinggal kita jauhi. Baik, kita sekarang masuk ke pembahasan yang matan Uqudul Juman. Nah, dari sekian banyak bait, tadi disebutkan Uqudul Juman itu ada berapa bait? 800 lebih. Dan bait ini ya, atau matan itu diantara cara untuk mudah mendapatkan ilmu. Kata para ulama, man hafidhal mutun haza al-funun. Man hafidhal mutun haza al-funun. Barang siapa yang menghafal matan, maka dia akan mudah mendapatkan ilmu. Ya. Tapi jangan dibalik. Misalkan nih Uqudul Juman yang 800 bait dihafal, juz amma belum hafal. Nah, ini kebalik. Matan Uqudul Juman yang 800 bait hafal, Arba'in Nawawi hafalnya hanya innamal a'malu binniyat misalkan. Ya. Jadi tetap prioritas itu yang dihafalkan Al-Quran. Matan ini diantara caranya. Juga nasihat para ulama,
Di antara agar mendapatkan ilmu, kata Syekh Az-Zabidi, kata beliau seperti yang dinukil oleh Syekh Utsaimin, seseorang itu enggak akan dapat ilmu walaupun dia berusia atau menghabiskan waktu 1000 tahun, kecuali dengan menempuh dua hal. Pertama, menghafalkan matan yang jadi rujukan dan mempelajarinya langsung kepada guru. Nah, itu diantara kunci mendapatkan ilmu, ambil dari matan rujukan dan pelajari kepada guru. Dari matan Uqudul Juman ini, karena kita fokus dengan adab, maka dari 800 ini saya pilihkan hanya beberapa saja. Makanya kalau kita lihat misalkan di halaman 23, langsung di sini disebutkan Imam Al-Ja'bari rahimahullah berkata, langsung nomor 36. Nah, ini namanya nomor baitnya. Kenapa langsung 36 misalkan? Tidak 1, 2 dan seterusnya? Karena tadi saya hanya mengambil yang berkaitan dengan apa? Adab. Yang berkaitan dengan adab. Baik, kesimpulan dari adab yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ja'bari, kita lihat di halaman 21. Saya bagi dua, poin A dan poin B. Poin A ada 10 poin, yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, di sini selalu para ulama itu ya memberikan motivasi terlebih dahulu. Apa motivasi manfaatnya? Agar kita semangat dan istiqomah. Jadi kalau kita lemah, ingat kepada motivasi. Atau kita futur, mau berhenti, melangkah, ingat motivasi. Kan di antara hikmah atau faidah dari perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir, itu pantang menyerah. Tidak akan berhenti sampai tiba di tujuan. Penuntut ilmu itu enggak berhenti sampai selesai program. Itu ciri penuntut ilmu sejati. Jangan menuntut ilmu tuh, saya nyoba nih ada program gratis lagi. 1-2 kali, ternyata gini, udah tinggalkan. Ya. Penuntut ilmu yang seperti itu, kata para ulama, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, tidak akan berhasil. Di antara ciri penuntut ilmu yang tidak akan berhasil, yang seperti tadi disebutkan, dia hanya coba-coba dan mudah tergiur. Ada program ini, wah ini bagus nih, ikuti, ternyata gini, terus pindah-pindah, sehingga tidak ada faedah yang bisa dia dapatkan. Kalau kita betul ingin belajar, ya, pelajari dari ilmu-ilmu dasar, torfnya kepada guru, lalu ambil takhusus dan selesaikan ya, dengan batas minimal. Itu insya Allah kita bisa. Baik, jadi kenapa keutamaan dulu? Agar semangat dan istiqomah. Agar semangat dan istiqomah. Saya berikan contoh lagi. Kalau kita melangkah mau ke majelis ilmu, ingat selalu hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Coba sekarang bandingkan, kalau kita keluar rumah mau menghadiri acara tertentu atau mau menghadiri tempat yang kita sukai,
Kira-kira perasaan kita dari rumah nih senang, bahagia atau lemah? Senang. Wah, mau ke sini nih. Di perjalanan pun menikmati. Ya. Tiba di tempat lebih bahagia lagi. Ya. Penuntut ilmu itu seperti itu. Sampai Nabi mengatakan, faida maraltum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah. Taman surga adalah hilaqud dzikr, majelis ilmu. Ya. Nah, itu motivasi. Ya. Baik. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir juga yang lainnya membuat khusus kitab Fadhail Quran. Keutamaan Al-Quran. Di sini dibawakan yang pertama, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia di dalam surga. Nanti ada haditsnya. Ini setiap poin, nanti dari setiap bait saya bawakan hadis atau ayat Quran. Orang yang mahir nih ya. Kemudian orang yang terbata-bata dan mengalami kesusahan ketika belajar atau ketika membaca sendiri akan mendapatkan 2 pahala. Nah, ini kabar gembira bagi bapak-bapak atau ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang belajar Al-Quran susah misalkan. Lama bisanya, terbata-bata, dieja terus, diulangi lagi. Ingat, kesusahan itu ada pahalanya. Begitupun kepada guru. Kalau melihat muridnya mengalami kesulitan, sabar, ingat hadis ini atau ingat perkataan ini. Yang terbata-bata dapat 2 pahala. Jangan udah mah terbata-bata sama kita diputus harapannya. Nah, ini kamu nggak bisa terus nih. Udah jangan belajar lagi sama saya. Kecuali dipindahin misalkan. Kamu bagusnya belajar dengan ini dulu, tahapan bertahap itu nggak masalah. Tapi kalau disumpahin, ini kamu kayak gini kayaknya wah udah kemana-mana ya. Ingat, yang terbata-bata itu diberikan 2 pahala. Kalau Nabi saja memberikan apresiasi dengan pahala dan janji dari Nabi itu pasti dari Allah, masa kita menutup pintu itu? Ya. Jadi makanya adanya kelas dipisah yang terbata-bata, yang mahir dan sebagainya itu untuk menjaga hati masing-masingnya. Ya. Nanti di Ba'da Zuhur ada khusus gimana cara belajar orang yang pemula. Ya. Baik. Kemudian mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Nanti orang yang masuk surga dan masuk surga itu karena rahmat Allah, juga dikarenakan keimanan, tauhid yang murni, bebas dari kesyirikan, nanti akan dipanggil, disuruh membaca Al-Quran. Ya. Dan setiap ayat atau akhir yang dia baca, di sanalah jabatan dia di surga. Kalau di dunia orang kejar-kejaran, kemudian saling lomba ingin mendapat kedudukan, kenapa nanti di surga tidak? Setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan diberi pahala 10 kebaikan. Ingat, hitungannya apa? Huruf. Bukan lagi ayat, bukan lagi surat. Pertama, kenapa hitungannya huruf? Karena memang ada yang 1 huruf tadi. Ya, nun misalkan. Tapi bacanya yang benar. Bukan kita niat membaca surah Al-Qalam, tapi kita baca nun. Nah, itu tidak sedang membaca surah Al-Qalam, tapi sedang mengucapkan huruf nun atau qaf atau shad. Baca yang benar. Juga ini sebagai motivasi amalan yang ringan tapi berpahala besar. Amalan ringan berpahala besar. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran itu sebagai tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak mengenal rugi. Kalau di dunia yang namanya usaha, bisnis, pasti ada resiko,
besar untung, ruginya pun harus siap berbanding lurus. Tapi berinteraksi dengan Al-Quran nggak ada ruginya. Kalau mahir, hebat, bisa, fasih dan sebagainya, mulia, dapat pahala. Kalaupun nggak bisa, terbata-bata, tetap dapat pahala. Ingatnya ke sana, ya. Sehingga nggak ada ruginya. Nih sedikit cerita, ya. Kita dulu ketika belajar mengalami masa-masa yang luar biasa, ya. Sulit gitu, sulit bisa maksudnya. Sampai hampir-hampir kita putus asa. Kok salah terus gitu kan? Merasa padahal udah bisa baca gitu. Tapi Syekh memberikan motivasi, niatkan kamu datang ke sini itu ta'abbud. Dalam rangka apa? Ibadah. Oh udah. Kalau dalam rangka ibadah, udah tenang. Setiap langkah ada pahala, setiap pengorbanan ada pahala, duduk ada pahala. Bisa atau enggak itu bonus. Sehingga kita tidak kemudian ketika lambat tidak kecewa, ketika cepat pun tidak bangga. Baik. Kemudian termasuk keluarga Allah di bumi. Lihat nih. Kita disebutkan keluarga ningrat atau bangsawan, udah luar biasa ya bahagianya. Ini keluarga siapa? Allah. Kenapa dinisbatkan keluarga Allah? Bukan berarti Allah tidak esa, bukan. Yang dimaksud keluarga Allah ini orang yang dicintai oleh Allah, ya, dan diberikan penjagaan, perlindungan. Kemudian Al-Quran akan menjadi pembela pada hari kiamat, ya. Dan ini semua manusia butuh, ya. Coba kita renungkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ji'tumuna furada." Nanti kamu akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Ya. Kita akan menghadap Allah, diri kita, gitu ya. Keluarga la yanfa'u mal wala banun. Harta anak enggak bisa bermanfaat. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi, kabur. Yang ada diri kita. Dan nanti kelak di hari kiamat kita menghadapi hal yang besar. Apa itu? Hisab, mizan. Sementara beban dosa di pundak kita ini banyak. Kita butuh yang membela. Sebagaimana orang yang di dunia masuk terdakwa di pengadilan, dia butuh pengacara. Kalau dia memang salah, ya paling tidak hukumannya ringan. Kalau dia memang tidak bersalah, diharapkan hakim jujur gitu kan. Dengan adanya pengacara itu yang melobi. Al-Quran nanti akan datang membela. Dan kita itu sangat butuh. Di antara hal yang dipinta oleh banyak manusia di akhirat nanti, ingin kembali ke dunia. Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikan aku ke dunia. La'alli a'malu shaliha fima taraktu. Agar aku bisa beramal yang dulu aku tinggalkan. Dulu enggak sempat ngaji, dulu enggak sempat ibadah, sekarang mau. Kata Allah gimana? Kalla, enggak bisa. Ya. Lalu di akhirat, selain manusia itu ingin kembali ke dunia, mereka ingin menebus dirinya. Kalau punya harta sepenuh bumi dan langit, demi selamat dari azab dia akan berikan. Kalau sekarang mungkin orang infak, sedekah, masih mikir-mikir. Kalau punya harta sepenuh bumi, nampaknya kecil kemungkinan diinfakkan semuanya. Tapi di akhirat akan dia infakkan. Ya. Dan ingin sekali ada yang membela dia. Maka
di antara pembela yang akan membela itu Al-Quran. Jadi kalau kita suatu saat ya malas terhadap Al-Quran, malas baca, malas hafal, ingat nasib kita di akhirat itu lebih berharga. Ya. Dan dalam hadis nanti dikhususkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan menjadi pembela bagi siapa? Sahibnya, bukan buat semua orang. Nanti surah Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang seperti dua awan atau dua kelompok burung. Ya. Dalam riwayat yang lain, Al-Quran akan datang seperti rajulun syahib, seperti seorang yang pucat. Gambarannya rajulun syahib itu, kita kalau semalam suntuk begadang, siang harinya saum. Gimana keadaan wajah kita? Ya. Kalau kata orang Sunda, pias. Lalu dia berkata, saya Al-Quran, ini saksi, saya membuat orang ini dulu begadang. Ya, kata Al-Quran. Dan kata saum, saya membuat orang ini menahan lapar dan dahaga di siang hari. Maka tolonglah sekarang. Jadi kalau kita di malam hari begadang untuk Al-Quran, ya, ingat hal tersebut itu akan menjadi sebuah kemuliaan nanti di akhirat. Ya. Dan kita akan butuh semua itu, butuh pembela. Termasuk sebaik-baik manusia, tadi sudah disebutkan ya, mendapatkan kedudukan seperti para nabi. Maksudnya kedudukan seperti para nabi itu dia diberikan Al-Quran. Bedanya kalau nabi ya, itu diutus oleh Allah. Kalau dia hanya menerima Al-Qurannya saja. Kemudian kedua orang tuanya akan diberikan mahkota kemuliaan pada hari kiamat. Coba ya, kalau di dunia semua orang kalau ditanya di antara cita-cita kamu apa? Membahagiakan kedua, itu pasti ingin membahagiakan kedua orang tua. Kalau di dunia kedua orang tua kita akan bahagia dengan perkara dunia di antaranya ya. Itu wajar. Dan memang demikian. Tapi di akhirat di antara sebab yang bisa membahagiakan orang tua itu ya ini. Anaknya menjadi ahlul Quran. Dalam hadis disebutkan selain ahli Al-Quran, yaitu mengamalkan Al-Quran. Jadi menghafal dan mengamalkan. Sampai orang tua itu kaget. Kenapa saya diberikan mahkota, diberikan baju dari mutiara, mahkota yang terangnya lebih terang dari matahari. Sekarang aja kalau orang tua dikasih misalkan rumah mewah, mobil mewah, udah bahagia. Itu hal yang akan fana, yang akan sirna. Nanti di akhirat dikasih mahkota. Maka kita punya orang tua, bahagiakan orang tua kita salah satunya dengan menjadi ahlul Quran. Kita pun punya anak, didik anak kita agar menjadi ahlul Quran, ya. Agar nanti berbahagia di akhirat. Dan dipasangkan mahkota kepada kedua orang tua yang anaknya ahlul Quran itu di hadapan semua makhluk. Kita kalau di acara misalkan wisuda dan sebagainya, orang tua kita dipanggil karena prestasi kita, bangganya luar biasa. Apalagi nanti di akhirat. Maka kita sendiri yang menjadi ahlul Quran karena kita punya orang tua, baik masih ada maupun sudah tiada. Lalu anak kita didik agar menjadi ahlul Quran. Ya. Kemudian Al-Quran akan menjadi penghibur pada saat kondisi sulit dan di akhirat kelak. Ya. Sampai para ulama itu mengatakan khairu jalisin, sebaik-baik teman yang bercengkrama dengannya
tidak pernah membosankan. Ya. Baik, nah ini diantara keutamaan. Tentu masih banyak. Selanjutnya yang poin B. Jadi ini kesimpulannya ya. Nanti dari matan dan dalilnya bisa dibaca ya. Beberapa adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Ini terus diulang tentang adab lagi. Yang pada kesimpulannya nanti intinya sama. Pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhlas karena Allah artinya kita melakukan hal tersebut karena iman Allah mencintai itu, Allah suka hal itu dan ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ya, niat ini perlu kita, atau niat ini jangan dikira tidak penting. Niat itu tempatnya di hati, dan sifat hati manusia itu bolak-balik. Begitupun niat. Dulu para ulama katanya, saya ketika mau meriwayatkan satu hadis, saya perlu banyak niat. Saya ketika meriwayatkan satu hadis perlu banyak niat. Maksudnya apa? Misalkan menyampaikan hadis, hanya matannya saja, dalam hati terbentik, andai saya sebutkan dengan sanadnya. Muncul lagi niat, andai saya komentari setiap rawinya. Terus niat. Kalau semua itu karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau saya sebutkan sanadnya, saya sebutkan kualitas rawinya karena ingin dipandang ahli oleh orang lain, niatnya sudah benar atau salah? Salah. Sama Al-Quran juga. Ya. Baik. Berusaha menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Istilah agamanya wara'. Menjaga diri dari hal yang membinasakan kita di akhirat, yang haram atau syubhat. Kemudian berusaha menjaga makanan. Nah ini masuk ke dalam poin 2 ya. Hendaklah memperbaiki hati. Memperbaiki hati. Baik. Karena hati itu ya, nanti yang berpengaruh kepada kita ikhlas atau tidak, semangat atau tidak. Makanya di antara misi atau ya misi dakwah Nabi itu tazkiyatun nufus. Ya, wa yuzakkihim, agar membersihkan mereka. Itu di antara dakwah, memperbaiki hati dari penyakit-penyakitnya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dan Al-Imam An-Nawawi kalau tidak salah, belajar amalan hati itu fardu ain. Ya. Belajar amalan hati itu fardu ain. Belajar amalan hati berupa penyakit hati itu apa saja, sebabnya apa, cara mengobatinya apa, itu fardu ain. Maka perlu juga kita belajar kitab-kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus. Kemudian bersikap tawadhu. Ya. Tawadhu, inti dari tawadhu, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, tawadhu itu ketika kita melihat orang lain, kita merasa diri kita tidak lebih baik darinya. Atau ketika kita keluar rumah, kita tidak merasa lebih baik dari siapapun. Itu tawadhu. Dan pepatah mengatakan, di antara orang yang paling banyak temannya adalah orang tawadhu. Orang tawadhu itu akan banyak temannya. Lalu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini ya ciri orang bertakwa juga ya, wal afina anin nas.
Jadi jangan sampai misalnya kita ahlul Quran tapi pendendam gitu. Ini enggak sejalan ya. Ahlul Quran tapi pendendam. Kemudian bersikap santun dan tenang, al-hilm. Santun itu dalam istilah agama al-hilm. Al-hilm itu puncak dari santun itu bisa menahan amarah ketika amarah itu memuncak. Itu hilm. Ya. Kemudian menjaga adab ketika berada di majelis Al-Quran. Nanti disebutkan ya. Menjaga diri dari dosa dan menjaga ketaatan. Dosa ini apapun bentuknya ya, itu membuat masalah dalam hidup kita. Seperti tadi Malik bin Dinar ketika mentasmikan Al-Quran, kalau ada yang salah beliau langsung, ini karena dosaku. Ya. Berhati-hati dan menjauhi perkara syubhat. Mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Coba, ini buku tajwid membahas adab sedetail ini coba. Kalau kita mengkaji benar, insya Allah ketika kita belajar tajwid, belajar Al-Quran, kita akan sejalan bagaimana ahlul Quran. Sampai mempersiapkan bekal untuk kematian. Dan orang yang mempersiapkan bekal untuk kematian, orang yang apa? Paling cerdas. Ya. Berharap pahala dari amal soleh yang dikerjakan, ihtisab. Jadi jangan sampai amal soleh atau ibadah itu kita melakukannya hanya sekedar hobi saja. Kenapa kamu ngaji? Hobi aja, seru ngaji itu. Wah, di pengajian itu Masya Allah ya. Makan enak ya. Dan yang lebih enak tuh tidur. Ya. Jadi jangan karena hobi. Betul, kecintaan, kesukaan itu harus ada ya. Karena diantara syarat untuk mendapatkan ilmu itu adanya syahwah, adanya rasa suka. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, bagaimana kecintaanmu ketika belajar ilmu agama? Seperti apa? Kata beliau, kecintaanku terhadap ilmu itu, kalau beliau mencari ilmu seperti orang tua yang kehilangan anak satu-satunya. Coba gimana? Kalau ada orang tua kehilangan anak satu-satunya, gimana dia mencarinya? Mati-matian pasti. Demi mendapatkan anak. Nah, keinginan untuk mendapatkan ilmu itu seperti itu. Tapi intinya berharap pahala. Kemudian menjaga diri dari perbuatan dosa tadi disebutkan dan senantiasa bertaubat. Jadi anak Adam itu berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Nanti ada perkataan yang bagus saya bawakan di akhir tentang hal ini. Meninggalkan ria. Nah, ini. Ingin dilihat orang, ingin dipuji, gibah. Membicarakan aib orang lain, kemudian sombong, dusta, berdebat, ujub, bangga diri, dendam, pembicaraan dosa dan permusuhan. Ini ditinggalkan hal kayak gini. Tidak banyak tertawa yang berlebihan, terbahak-bahak, tidak banyak tidur dan tidak banyak bicara. Ya. Baik. Kemudian menjauhi perbuatan bid'ah dan pelakunya. Nah, ini sampai beliau masuk ke bab akidah. Ya. Menjauhi perbuatan bid'ah dan para pelakunya. Kemudian memperhatikan kebersihan tubuh, terutama mulut dengan bersiwak dan menjaga adab ketika menguap. Makanya dulu sebagian salaf ketika mau membaca Al-Quran atau mau belajar itu berdandan seperti mau menghadap raja. Kalau kita dipanggil presiden, bukan jadi menteri ya, dipanggil presiden, kira-kira apa persiapan kita? Pasti baju yang paling bagus dan sebagainya. Terutama mulut dengan bersiwak, ya.
dengan bersiwak. Kalau ikhwan memakai wangi-wangian. Berlemah lembut kepada murid. Nah, ini adab seorang guru ya. Ini khusus adab seorang guru, berlemah lembut kepada murid, tidak kasar dan tidak pelit ilmu. Ya. Tapi bukan berarti tidak tegas. Karena biasanya kalau tidak tegas seorang murid itu kadang berani kepada gurunya. Berusaha meningkatkan kualitas diri dengan terus belajar. Ya. Kata para ulama, seorang itu dikatakan alim selagi dia belajar, dan dikatakan jahil kalau dia berhenti belajar. Jadi terus belajar. Tentu beda antara usia, misalnya seorang usia belasan dengan yang sudah berumah tangga, cara belajarnya beda. Ya. Tapi bukan berarti meninggalkan sama sekali. Ya. Kemudian yang ke-20, selektif dalam memilih guru, karena penting ya. Kata Ibnu Sirin, ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Selektiflah dari mana kamu mengambil agama kamu. Nanti akan disebutkan kriteria guru, terkhusus guru Al-Quran atau secara umum. Karena ini akan berpengaruh. Saya ada cerita ya, dan ini nyata. Tapi saya tidak akan sebut di mana dan siapa. Tapi ini waki sekali. Ada sekelompok jamaah yang ingin belajar Al-Quran. Tapi karena belum tahu metodenya, nanti mudah-mudahan setelah dijelaskan metodenya kita sedikit tercerahkan. Akhirnya belajar itu ya yang penting belajar gitu. Apalagi di zaman sekarang istilahnya yang penting bersanad gitu. Ya. Akhirnya ya bertemulah dengan orang yang dipandang layak untuk itu. Belajar lama kelamaan, tapi ada catatan, katanya ini ada sedikit pemahaman yang berbeda dari sisi akidah dan sebagainya. Tapi karena saya mah niat belajar apanya? Al-Quran. Sampai pada titik baca Al-Quran agak larut malam, kemudian lampu agak redup, sebentar lagi Nabi akan datang, katanya. Sebentar lagi Nabi akan datang. Nah, ini dari mana Wan seperti itu? Dan itu ada. Saya dengar sendiri dari orang yang mengalami hal tersebut. Katanya Nabi ini sebentar lagi Nabi akan datang. Nah, ini ya gimana ceritanya Nabi akan datang? Nabi SAW sudah di alam barzakh. Ya. Nah, ini diantara selektif pemilih. Memang di awal-awal betul belajar tajwid. Lama kelamaan seorang itu terutama punya keyakinan akidah, itu akan nampak, akan memperlihatkan, bahkan ingin menularkan kepada orang lain. Ya. Ingin menularkan kepada orang lain. Baik, sesi yang kedua ini kita cukupkan. Nanti bisa dibaca silakan. Matan sudah diterjemahkan, kemudian didukung dengan berapa riwayat hadis dan selainnya. Tapi intinya tadi poin yang di atas. Insyaallah nanti setelah istirahat, setelah ba'da zuhur, kita bahas tentang bagaimana belajar Al-Quran ya, dan menghafal. Bagaimana belajar membaca Al-Quran dan menghafal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.